Kita tuh kan hidup di zaman yang aneh ya, penuh kontradiksi. Di satu sisi, teknologi kita maju pesat banget. Tapi kok rasanya kebijaksanaan kita malah kayak ketinggalan zaman. Nah, konsep yang bakal kita bedah hari ini, trilogi keilmuan, coba nawarin sebuah cara pandang yang beda, yang lebih utuh. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Sains dan teknologi itu ngasih kita kekuatan yang luar biasa kan, yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Tapi, kenapa justru di saat yang sama, kita malah berhadapan sama krisis etika dan kerusakan lingkungan yang makin menjadi-jadi? Kayaknya ada yang salah gitu. Ada sesuatu yang hilang, rantai yang putus antara kemajuan dan kearifan. Masalahnya di mana ya? Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita butuh sebuah kacamata, sebuah kerangka berpikir yang lebih komplit. Disinilah gagasan trilogi keilmuan ini masuk. Ini adalah cara pandang holistik yang coba menyatukan kembali apa yang selama ini kita pisah-pisahin, yaitu hubungan mendasar antara Tuhan, manusia, dan alam jadi satu kesatuan ilmu pengetahuan. Oke, semua ini berawal dari fondasi paling dasarnya, yaitu pilar pertama, Tuhan. Dalam kerangka berpikir ini, Tuhan itu bukan cuma konsep abstrak yang kita imani aja, tapi Tuhan adalah sumber dari segala-galanya, termasuk sumber dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Maksudnya gimana? Jadi gini, ilmu pengetahuan itu nggak muncul gitu aja dari kekosongan. Ilmu itu dipandang sebagai percikan nur ilahi atau cahaya dari Tuhan. Setiap hukum fisika, setiap keajaiban biologi, itu sebenarnya adalah ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Tuhan yang tersebar di alam semesta yang seolah-olah ngajak kita, baca dong, renungin dong. Ayat ini tuh pas banget ngegambarinnya. Tanda-tanda kebesarannya itu nggak cuma ada di luar sana, di bintang-bintang yang jauh, tapi juga ada di dalam diri kita sendiri. Seakan-akan alam semesta dan jiwa manusia itu kayak dua buku kembar yang isinya sama, yang saling mencerminkan kebenaran yang satu. Nah, disinilah letak uniknya. Kerangka ini nggak ngebenturin antara sains sama teologi. Coba lihat tabel ini. Sains itu nanyanya gimana alam semesta ini bekerja. Fokusnya ke penjelasan dan prediksi. Sementara teologi, pertanyaannya lebih dalam. Kenapa alam semesta ini ada? Fokusnya ke makna dan tujuan. Jadi keduanya itu bukan musuh ya, tapi lebih kayak dua kacamata yang beda buat ngelihat realitas yang sama secara lebih lengkap. Oke, kalau Tuhan adalah sumbernya, terus posisi kita sebagai manusia di mana dong? Nah, ini yang ngebawa kita ke pilar kedua, yang menempatkan manusia di peran yang sangat penting dan unik. Jadi, dalam cara pandang ini, kita, manusia, itu lebih dari sekedar makhluk biologis. Kita ini semacam jembatan. Tugas kita adalah jadi penghubung antara langit dan bumi, membawa nilai-nilai luhur dari atas untuk diterapkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Istilah kuncinya itu adalah Khalifatullah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini sering banget disalahartikan jadi penguasa. Padahal, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Kita ini manajer atau penjaga. Tugas kita itu merawat, menjaga keseimbangan alam ciptaan, bukan malah mengeksploitasi seakan-akan kita ini pemiliknya. Beda banget kan? Dan buat ngejalanin tugas besar itu, kita dibekali dua alat yang super canggih. Pertama, akal, yaitu intelek kita buat ngertiin sains dan hukum alam. Dan yang kedua, hati, yaitu nurani kita yang jadi kompas moral dan spiritual. Menurut kerangka ini, kebijaksanaan sejati itu baru bisa kita capai kalau dua-duanya ini jalan bareng, seimbang, bukan cuma salah satunya aja. Kutipan dari Imam Al-Ghazali ini rasanya ngena banget ya di zaman sekarang. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan. Ini kan peringatan keras tentang bahaya yang kita lihat hari ini. Teknologi maju gila-gilaan, tapi lepas dari tanggung jawab etis. Ya, inilah inti dari krisis modern yang kita bahas di awal tadi. Oke, kita udah bahas Tuhan sebagai sumber, manusia sebagai manajer. Lalu, gimana kita seharusnya memandang panggung tempat semua ini berjalan? Nah, ini dia, pilar ketiga, alam. Alam itu dilihat bukan sekedar sumber daya buat dieksploitasi, tapi sebagai sebuah kitab agung yang terbuka lebar. Coba deh bayangin alam semesta ini kayak satu buku raksasa. Tiap hal di dalamnya, mulai dari gerakan galaksi yang masif, sampai tetesan air hujan yang kecil, semuanya itu adalah ayat atau tanda yang sebetulnya lagi ngomongin sesuatu ke kita. Sesuatu tentang keindahan, keteraturan, dan tujuan di balik itu semua. Ayat ini ngebawa kita ke pemahaman yang lebih dalam lagi. Bahwa seluruh alam semesta ini sebenarnya lagi ada dalam harmoni, lagi bertasbih atau memuji Tuhan tanpa henti. Kita sebagai manusia tuh sebenarnya diundang buat ikutan dalam orkestra kosmik ini, bukan malah jadi perusaknya. Tapi ya itu, sayangnya kita seringkali terlalu sibuk sampai-sampai tidak mengerti bahasa mereka.
Nah, konsekuensinya buat zaman kita sekarang ini gede banget. Kalau kita ngelihat alam sebagai manifestasi ilahi, maka ngejaga lingkungan itu bukan lagi cuma soal teknis atau politik. Ini jadi sebuah tugas spiritual. Melindungi ekosistem itu jadi sebuah bentuk ibadah. Jadi, kita udah lihat 3 pilar utama. Tuhan, manusia, dan alam. Sekarang, ayo kita coba satuin lagi semua potongan ini buat ngeliat gimana ketiganya bisa ngebentuk sebuah kesatuan yang utuh yang nyatuin lagi antara sains dan jiwa. Nah, ini dia gambaran besarnya. Tuhan sebagai sumber dan tujuan akhir dari semua ilmu. Manusia sebagai pelaksana yang bertanggung jawab, yang dibekali akal dan hati. Dan alam sebagai panggung, atau sebagai buku, tempat tanda-tanda kebesarannya bisa kita baca dan pelajari. Kelihatan kan? Semuanya itu nyambung. Jadi, poin paling pentingnya tuh di sini. Trilogi keilmuan ini ibarat sebuah blueprint untuk membangun peradaban yang seimbang. Kalau 3 elemen ini nyambung, ilmu pengetahuan itu bisa ngebangun. Tapi kalau salah satunya aja dicopot, misalnya ilmu tanpa etika atau eksploitasi alam tanpa kesadaran spiritual, pengetahuan yang harusnya membangun itu malah bisa jadi kekuatan yang menghancurkan. Sebagai penutup, yuk kita renungin pertanyaan ini. Di tengah lautan informasi kayak sekarang, mungkin pertanyaan yang paling penting itu bukan lagi gimana caranya biar tahu lebih banyak, tapi gimana caranya supaya kita bisa jadi manusia yang lebih baik. Karena pada akhirnya, tujuan dari ilmu itu kan bukan cuma buat ngisi kepala kita, tapi buat memuliakan jiwa kita.